Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para pemirsa LNG TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya di siang hari ini saya Kang Asep bisa kembali menyapa Anda semua. Kali ini di program Health Talk LNG TV. Kita akan membicarakan terkait info-info kesehatan yang mana di siang hari ini kami kembali hadir perdana setelah bulan Ramadan ya, dan kami bersama keluarga besar LNG TV beserta kru mengucapkan mohon maaf lahir dan batin sebelumnya. Jika terdapat kesalahan atau kehilapan mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berdiskusi dengan Dr. Dery Rihandi dari Rumah Sakit Padak LNG terkait dengan waspada atau bahaya cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Di mana kita merasakan cuaca begitu panas ya beberapa hari ini, akhir-akhir ini. Kira-kira apa nih pengaruhnya terhadap kesehatan, dan siang hari ini alhamdulillah di studio kami telah hadir narasumber kami Dr. Dery. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf lahir batin sebelumnya ya. Kang saya kembali setelah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat juga. Alhamdulillah kondisi sehat Mas. Nah ini kan sekarang lagi cuaca ini panas-panasnya nih. Ya betul. Isu cuaca ekstrim ini muncul nih di berita-berita. Apa itu sebenarnya cuaca ekstrim, dokter? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau saya kutip ya, saya baca dari situsnya BMKG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah itu ada cuaca ekstrim itu adalah suatu kondisi fenomena alam yang tidak biasa dan tidak lazim. Ditandainya oleh kondisi yang berbeda dari umumnya pada suhu udara, pada arah dan kecepatan angin, kelembapan udara, terus juga curah hujan. Nah itu yang mana itu bisa mengakibatkan kerugian terutama pada keselamatan harta dan jiwa. Seperti itu. Dan itu terjadinya apakah memang sudah ada prediksi sebelumnya atau tiba-tiba aja gitu dok biasanya kalau? Ya memang dari BMKG sendiri memang sebelumnya memang sudah ada menyampaikan himbauan ya, bahkan ada kemungkinan ke arah cuaca ekstrim, dan ternyata saat ini ya, seperti yang saat ini kita rasakan ya. Betul. Mas ya, dan semua juga termasuk pemirsa LNG TV pada beberapa waktu terakhir memang terasa berbeda ya Mas dibanding sebelumnya, cuacanya lebih panas seperti itu. Memang beberapa hari sebelum kejadian seperti ini dok sempat itu beredar itu perkiraan akan terjadinya cuaca ekstrim ini, dan tanda-tandanya sudah disebutkan juga ya. Dan akhirnya terjadi ini setelah Lebaran ya. Iya betul sekali Mas. Qadarullah setelah Lebaran yang lebih terasa. Terasa ya. Betul. Padahal sebelumnya biasa hujan kita ini ya. Betul sekali. Betul. Nah ini untuk pengaruh terhadap kesehatan jiwa, kesehatan tubuh gimana nih dok dengan cuaca seperti ini? Ya baik Mas. Jadi memang kalau untuk pengaruhnya ya memang yang lebih terasa itu adalah pengaruh dari suhu yang terlalu panas ini Mas ya. Jadi akibatnya seseorang itu kecenderungannya mudah berkeringat ya. Jadi kalau mudah berkeringat ini otomatis akan mempengaruhi kondisi cairan di dalam tubuh. Kondisi cairan dalam tubuh. Nah ini kalau kita tidak antisipasi, kita tidak atasi, nanti dampaknya lumayan ini ya, luas ya. Bisa bikin pusing, bisa bikin kayak meriang, bahkan bisa sampai demam juga, bahkan bisa mual, muntah, terus juga kadang-kadang pada beberapa kondisi itu bisa sampai terasa kram ya, otot-otot tubuhnya ya, terutama biasa di daerah tangan, kaki, bahkan ada beberapa itu juga mengalami kram di perut. Terus juga yang terasa lagi dampaknya biasanya penurunan buang air kecil. Sedangkan kita tahu ya buang air kecil itu kan juga penting ya untuk membuang cairan-cairan yang sudah tidak diperlukan, zat-zat yang sudah tidak diperlukan dalam tubuh. Kalau itu ketahan, yang nggak dibuang, otomatis bisa mempengaruhi ya kondisi dalam tubuh, Mas. Yang paling tinggi lagi risiko itu bisa sampai kejang. Kejang ya? Iya, kejang karena cairan tubuh itu terlalu banyak keluar, ya, dan akhirnya bisa bikin kejang. Seperti itu. Ya kita aja kalau di hari-hari yang bukan cuaca ekstrim, kalau dijemur ya, betul. Ada orang pingsan ya, bisa sampai pingsan. Acara upacara Agustusan, Paskibraka, itu kan, betul. Dengan cuaca yang belum cuaca ekstrim aja, kadang-kadang sampai tepar gitu ya. Ya itu dampaknya, salah satu dampaknya yang bisa terjadi. Ini, ya betul, makanya kita harus antisipasi, kita harus atasi, betul. Wah ini dia. Kalau menurut dokter sendiri dari info yang didapat, cuaca ekstrim ini terjadi akibat apa ya? Ya baik Mas. Faktornya apa saja nih? Ya memang kalau untuk penyebabnya saya nggak bisa terlalu detail menyampaikan Mas ya. Memang tapi dari yang saya pernah baca dari berbagai literatur sumber, ini disebabkan pengaruh
di kondisi atmosfer saat ini ternyata ada mengalami perubahan. Atmosfer bumi ya? Iya, atmosfer bumi ternyata ada mengalami perubahan sehingga mempengaruhi angin, mempengaruhi curah hujan, mempengaruhi kelembapan udara. Nah, akhirnya di daerah kita terutama yang Asia Tenggara ya, terutama yang dekatan dengan garis khatulistiwa, itu lebih terasa dampaknya. Lebih terasa panasnya. Lebih terasa iya. Suhunya jadi lebih tinggi, lebih panas dibanding umumnya. Jadi memang pemirsa seluruh negara di dunia ini merasakan iya. Ya. Memang yang paling terasa dampaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa. Dekat dengan garis khatulistiwa ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita acuh atau abai dengan cuaca yang seperti ini, tidak waspada, apa itu dampaknya, Dok? Kalau misalnya kita biarin aja cuaca biasa begini kok gitu kan. Iya. Nanti pengaruhnya apa ke tubuh kita ini? Ya, memang kalau dampaknya memang yang paling sering terasa yaitu gampang berkeringat. Itu karena gampang berkeringat, otomatis cairan di tubuh kan banyak keluar ya. Betul. Biasanya memang orang kadang kurang memperhatikan mengenai cairan ini ya. Akhirnya kalau kita nggak atasi, nanti biasanya tubuh menjadi lemas. Betul. Terus jadi merasa pusing. Atau kadang ada beberapa orang sampai kayak geliyang ya, orang bilang geliyang ya, kayak melayang. Kayak melayang-layang ya, karena bentar lagi mau karena cairan tubuhnya kan udah banyak keluar ya. Nggak ada penggantinya. Kadang-kadang ada yang sampai mual, muntah. Pusing, betul. Ya, akhirnya yang paling bikin kita perlu waspada kemungkinan ke arah pingsan tadi ya. Tadi Mas sampaikan ya. Itu yang perlu kita waspadai. Jadi kalau sudah mulai agak keleyang-keleyangan ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati, betul. Segera kita telusuri ini sebabnya dari mana, segera kita atasi. Ya, kalau kita kondisi kayak sekarang cuaca ekstrim ya kita pikirkan pertama kali ya karena cuaca. Otomatis kita harus perlu tanyakan cairannya bagaimana. Kadang ada juga Dok, minum berapa banyak. Kayak adik saya dulu ya, pernah waktu kecil itu kalau cuaca panas banget di Bonto itu sampai mimisan. Iya, keluar darah terus dari hidungnya. Betul. Itu pengaruh ya cuaca panas itu? Pengaruh. Memang itu tidak semua orang tidak ya, semua tetapi orang. Ada beberapa orang terutama yang memang dia sensitif dengan perubahan suhu yang cukup drastis. Nah, itu jadi bisa mengakibatkan mimisan. Jadi itu nggak hanya pada saat kondisi terlalu panas. Ada juga beberapa orang itu tiba-tiba habis dari luar kondisi panas, tiba-tiba masuk ke dalam ruangan ber-AC, di settingnya atau di setelnya itu terlalu dingin, akhirnya karena perubahannya terlalu drastis, mimisan. Oh, ada yang begitu. Sama, iya. Jadi ekstrimnya bisa karena terlalu panas atau terlalu dingin. Betul. Wah, ini berarti memang harus waspada ini Betul, pemirsa ya, kalau dianggap remeh. Ya. Saya aja Dok, ketika cuaca ekstrim begini jadi agak mengurangi silaturahmi yang terlalu banyak gitu ya. Keluar panas-panasan apalagi naik motor ini di tengah tarik matahari begini kan, waduh, rasanya memang pusing ke kepala ya. Perlu kita antisipasi memang kita perlu beberapa kondisi supaya pengaruh cuacanya itu bisa kita minimalisir. Betul. Iya ya, apalagi dengan orang yang bekerja di luar gitu. Betul, yang pada dasarnya memang pekerjaannya di luar ya. Betul, itu terasa sekali dampaknya ya. Betul. Nah, ini untuk mengantisipasi yang tadi itu Dok, cuaca ekstrim, apa aja nih yang harus kita lakukan sebagai orang yang ingin menjaga kesehatan gitu? Iya. Apakah misalnya harus banyak minum air putih atau gimana gitu? Ya, baik. Salah satunya tadi benar yang Mas sampaikan ya. Kita harus perhatikan kebutuhan cairan kita ya. Memang yang bisa kita lakukan itu ada untuk kebutuhan cairan ya. Itu sekitar berdasarkan berat badan sih Mas ya. Jadi kita sebenarnya perlu tahu dulu berat badan kita berapa. Betul. Nah, nanti dari berat badan kita itu 10 kg pertama itu kita penuhin 1000 ml. 10 kg keduanya itu 500 ml. Nah, setelah itu yang di atas 20 kg-nya itu, nah kita perlu kali dengan 20 cc. Jadi contoh berat badan orang 50 kg. Nah, jadi yang 10 kg pertama 1000, 10 kg keduanya 500. Jadi kita udah pegang 1500. Nah, kita tinggal tambah yang 30 dikali 30 ya. Nah, jadi ada sekitar 900 ya. Nah, jadi 1500 tambah 900 2400 ml dalam satu hari. Kurang lebih seperti segitu yang kita harus penuhi untuk berat badan 50 kg. Ya, tentunya kalau berat badan kita berbeda dari 50 kg, kita perlu sesuaikan dengan hitungan tadi. Ya, betul. Wah, berarti ini penting nih banyak minum air putih ya. Ya, betul sekali. Itu salah satunya. Yang kedua, kita perlu perhatikan juga pakaian. Usahakan pakaian kita jangan terlalu ketat ya. Karena kan
apa namanya, kalau terlalu ketat itu kadang mempengaruhi pergerakan, kadang juga bisa jadi ngerasa kayak hangat, panas. Kalau longgar kan lebih berangin ya. Iya betul. Terus juga dari sisi pemilihan warna, kita sebaiknya pilih warna terang. Karena umumnya warna terang itu memantulkan cahaya ya. Kalau gelap itu kan nyerap ya, jadi akhirnya lebih panas. Gerah ya jadi. Jadi gerah, betul. Nah, terus juga kita perlu perhatikan lagi. Nah, mungkin gini kita udah harus coba kenalin yang namanya sunblock atau tabir surya. Kalau dulu pandemi itu masker, sekarang di kondisi cuaca ekstrim kita perlu kenal nih yang namanya tabir surya ya. Nah, kita nanti bisa pilih Mas. Betul. Pilih tabir surya, mungkin sudah pernah tahu ya ada namanya istilahnya SPF ya, sun protection factor-nya. Nah, itu cari yang minimal 30. Nah, itu kita gunakan. Betul. Nah, tinggal kita gimana cara pakainya nih. Nah, cara pakainya itu 15 menit sebelum kita aktivitas di luar, nah kita pakai sunblocknya. Sunblock atau tabir suryanya tadi kita gunakan secukupnya, kita oles tipis-tipis. Tipis-tipis. Di bagian apa aja tuh, Dok? Nah, di bagian-bagian yang kemungkinan terpapar oleh sinar matahari, kayak di lengan sini atau di tangan. Kalau lengan pendek di sini ya. Kalau lengan panjang kan di sini. Betul. Di tangannya, oke. Nah, terus di wajah sama di leher. Nah, itu yang penting itu ya. Bagus ya di saat ya, betul. Begini ya. Dan nanti kita tidak hanya sekali pakai itu aja, tapi kita perlu perhatikan juga. Kalau kita berkeringat atau kita setelah kena air atau mungkin setelah berenang, kita perlu oles lagi. Oh, biar tetap lembab gitu. Iya, biar tetap ada pelindungnya. Kan dia kalau kena air, kena keringat kan dia langsung hilang ya. Kena keringat, kena air tadi. Nah, kita perlu oles lagi. Ya. Dan enggak kalah pentingnya kok ternyata kita tidak keringatan, kita tidak kena air, setiap 2 jam itu kita perlu oles lagi. Oh gitu. Tujuannya supaya perlindungannya itu lebih optimal. Betul. Ya, jadi kita perlu. Berarti kita juga harus menghindari menjaga kulit kita supaya tidak kering ya. Betul sekali, karena kulit ini memang salah satu pelindung tubuh kita. Sensitif ya. Iya. Jadi kita perlu jaga lah, asetnya kita. Apalagi di Bontang ini Dok, yang saya rasakan ya pengalaman. Jangankan cuaca ekstrim, cuaca lagi biasa aja kalau kita naik motoran itu nggak pakai sarung tangan, nggak pakai penutup wajah, udah kayak gosong gitu. Iya, betul Cepat sekali keringnya. Betul, nah itu kita harus antisipasi ya, supaya kondisi kita tetap baik, tetap sehat, tetap aman. Ya. Tapi memang kalau kita biasa rutinkan kayak berwudu gitu kan, iya betul. Salah satu seger lagi itu. Iya, betul ya. Iya. Sunblock alami ini. Ya. Betul. Ya, cuma kan kalau wudu air ya. Air ya, betul. Ikhtiar tambahannya tambahin lagi dengan atau kalau misalnya hand body lotion juga penting itu Dok, kalau misalnya. Hand body lotion itu sifatnya pelembab. Oh, kalau dia pelembab. Ya, kalau ini tabir surya atau sunblock ini pelindung. Iya. Jadi ke kulit akan lebih gimana kalau dia dipasang itu ya? Kalau hand body dia lebih ke melembabkan ya. Nah, kalau kita tambahkan lagi dengan sunblock atau tabir surya, dia akan melindungi. Oh, pantesan ya. Sebagai pelindung. Nah, memang kalau kena air, kena keringat, ya kita perlu oles lagi ya. Berpelindungannya tetap ada, tetap efektif. Tapi kalau enggak, ya setiap 2 jam oles lagi. Iya. Wah, ini pantesan kalau dulu awal ke Bontang itu sering ngeliat ibu-ibu pakai itu ya. Iya. Sambil jalan gitu kan. Ya. Mungkin kalau cuaca yang kondisi normal tidak ekstrim, mungkin kita masih bisa mempertimbangkan ya. Tapi kalau udah seperti sekarang, sepertinya kita harus benar-benar. Akhirnya memang sebaiknya kita gunakan gitu. Bahasanya. Betul, karena itu antisipasi ya. Betul, iya. Apalagi Dok kayak kalau di beberapa pertandingan sepak bola nih, misalnya tim Eropa main di Asia Tenggara gitu kan, sering tuh ada turnamen apa tur pas liburan. Itu kadang berapa menit main tuh sudah pada minum di pinggir lapangan, ada jeda dulu istirahat ya. Kalau kita yang orang Asia mungkin ingat kenapa sih ini pemain kok udah minum lagi baru sebentar kayak kecapean gitu, kayak keluar keringat deras gitu ya. Karena perbedaan iklim dan cuaca ya, mereka di era subtropis atau di kondisi 4 musim memang beda ya dengan di kita Asia Tenggara yang cenderung memang panas. Betul. Jadi perlu adaptasi yang cukup atau lebih lah. Makanya mereka terlihat lebih mudah capek ya kalau di cuaca yang panas begini ya. Jadi sebenarnya memang kalau mau seperti itu ya kita perlu sesuaikan ya, kita perlu lakukan pertandingannya jangan jam siang lah ya, sore atau bahkan malam. Makanya kenapa kalau di luar negeri itu pasti pemilihan waktu itu juga mempengaruhi sekali. Oh
ke daya tahan tubuh atletnya. Betul. Ya. Sangat diperhatikan Sangat diperhatikan itu betul. ya. Iya, betul. Pantas saja kemarin pas Piala Dunia di Qatar itu ya. Ya. Sebenarnya cuacanya kan panas di sana Ya. karena dipasangin AC stadion. Betul. Jadi Ya. adem juga. Ya, bagian dari antisipasi pencegahannya ya, mitigasinya udah bagus ya. Terus dipikirkan memang jauh-jauh hari. Ada oleh tuan rumah ya. Juga sebagai bukti juga bahwa dengan kondisi suhu yang panas seperti itu ternyata tetap bisa, tetapi ada beberapa penyesuaian. Seperti itu. Betul. Misalnya beda juga dinginnya AC dengan dinginnya cuaca betul yang sekali. sesungguhnya ya, Dok, alami ya. Yang kan, alami ya, beda betul, itu ya. Ya betul. Mau diatur suhunya sama sekalipun ya. Nah ini Dok ada pertanyaan juga nih, bagaimana caranya menjaga tubuh agar tetap prima di saat cuaca ekstrim seperti ini? Ya baik. Biar tetap ya segar lah gitu kan? Ya, betul. Ya itu ya memang perlu kita antisipasi ya, kita atur ya. Jadi terutama di sisi pola makan ya Mas. Pola makan. Ya kita perlu perhatikan pola makan. Usahakan kita cari pola makannya yang bergizi ya, terutama yang penting ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya jenis-jenis makanannya dan minumannya juga ya. Jadi cari yang banyak mengandung air, hindari yang sifatnya menarik air ya, diuretik seperti kopi, teh. Jadi bukan dilarang tetapi perlu kita atur. Betul. Jangan terlalu banyak. Berarti harus yang kayak buah-buah yang ada airnya kayak semangka. Betul, banyak air. Ya, dari pola makan airnya. seperti itu. Terus dari aktivitas fisik kita upayakan kita batasi aktivitas di luar ruangan. Tapi kalau memang ternyata pekerjaan kita di luar ruangan, ya tadi kita perlu antisipasi ya, penggunaan sunblock atau tabir surya. Betul. Penggunaan pakaiannya yang longgar dan juga warnanya terang. Kalau ada bisa menggunakan topi yang lebih lebar, nah itu juga lebih bagus lagi. Terus lamanya pekerjaan juga kita perlu perhatikan ya. Nah, kalau emang udah mulai keringatan, udah mulai rasa nggak nyaman, segera istirahat sebentar, kita minum. Ya, atau kalau memang bisa diupayakan, kita pasang alas ya, alas untuk pelindung kayak terpal mungkin atau kanopi ya, kan lebih bagus ya. Kalau memang memungkinkan, kalau tidak ya kita harus atur lama pekerjaannya berapa lama. Dari sisi istirahat kita usahakan istirahat harus cukup. Ya, karena untuk regenerasi sel-sel tubuh, untuk refresh kondisi tubuh dengan waktu tidur yang cukup. Dan juga yang nggak kalah pentingnya ya itu tadi ya apa namanya kelola stres juga. Kelola stres ya, jangan berlebihan ya stres. Iya betul. Udah panas stres lagi ya. Iya, makin nggak enak nanti kan badannya. Iya betul. Dok, ini ada pertanyaan nih dari Facebook ya, yang menyaksikan di siang hari ini dari sahabat Intan. Kata dia, selain air putih, apakah bagus untuk minum minuman isotonik di cuaca ekstrim seperti ini kan? Banyak tuh dijual ya di toko-toko kan, yang dingin-dingin pasti seger ini. Gimana Dok menurut kesana? Pertanyaannya bagus ya. Oke, ya memang kalau minuman isotonik itu sifatnya untuk merehidrasi ya. Merehidrasi. Nah, kita sekarang perlu perhatikan juga dari sisi rasanya. Kan beberapa minuman isotonik itu cenderungnya asam ya. Iya, asam. Jadi kita perlu waspada orang-orang yang memang ada masalah di pencernaan. Betul. Jadi bukannya dilarang, tapi kita harus atur nih. Karena pada pengalaman pada beberapa orang yang masalah gangguan lambung, kadang minum itu bikin nggak enak. Malah jadi melilit gitu. Ya, biasanya kalau kita saranin minumnya jangan saat perut kosong. Oh, harus diisi dulu. Diisi dulu lah. Jadi paling nggak lambungnya nggak kaget ya. Terus juga dari sisi cuaca panas gini, mungkin kurang pas ya kalau kita langsung minumnya tuh yang terlalu dingin ya. Kaget badannya nanti. Langsung. Iya, jadi baiknya kita kok saran terbaik sih minuman suhu ruangan bahasanya. Minuman suhu ruangan. Minuman suhu ruangan. Jadi jangan terlalu dingin berarti ya. Jangan terlalu dingin, betul ya. Kan karena perbedaan suhunya juga lumayan ya antara yang panas dengan ruangan, sebenarnya udah termasuk dingin sebetulnya. Iya. Kalau mungkin kalau pada suhu biasa mungkin ini nggak dingin, tapi karena sekarang panas, suhu ruangannya sebenarnya dingin nih. Iya betul. Seperti itu. Apalagi kalau kita dari kulkas, lebih dingin lagi, terlalu jomplang ya suhunya. Berarti kadang-kadang kita ini terlalu nafsu ya, pengen menghajar cuaca di luar dengan lek minuman yang dingin, apalagi campur es batu. Betul. Akibatnya nanti mempengaruhi tenggorokan. Jadi akibatnya radang tenggorokan lah. Kadang tidak bisa memicu flu.
Jadi akhirnya dilema kan, satu sisi betul. kita mau seger, mau enak, malah undang penyakit. Tapi nanti potensi ke situnya lagi. Jadi kita perlu hati-hati lah. Hati-hati ya. Betul. Walaupun itu air putih sekalipun dokter. Kalau air putih kan suhu ruangan ya. Walaupun misalnya lebih aman dari ya. kulkas dingin-dingin gitu. Sama. Berarti harus sampai dihindari karena suhunya terlalu ekstrim, terlalu jomplang ya. Jomplang ya. Selisihnya. Tapi kalau suhu ruangan kan emang pada umumnya seperti itu. Pantesan orang kalau bisa diterima oleh tubuh. Cuaca panas, kebanyakan minum kayak es Orson gitu, apalagi yang ini teh manis, aja jadi batuk malah larinya. Betul. Karena terlalu jomplang selisih suhunya. Betul. Iya. Apalagi dok di suasana momen lebaran gini kan di kulkas tuh banyak minuman bersoda tuh. Yang dingin-dingin tuh stoknya menggoda tuh. Segar ya. Cuaca begini kan jam 2 siang panas, rasanya pengen langsung lek. Mungkin pas ditenggorokan enak. Iya. Begitu masuk ke lambung sudah kaget nanti. Aduh, itu sudah. Jadi kita perlu hati-hati lah. Hati-hati. Jadi kalau pertanyaannya boleh sebenarnya, boleh saja. Kita harus mengatur ya. Ya, tinggal kita atur. Dan kita perlu tahu juga orangnya kira-kira ada masalah di lambung nggak? Ya? Kalau nggak lebih relatif aman ya. Tapi apalagi kalau dari asam ya rasanya. Betul, tapi kalau ada gangguan lambung ya kita harus hati-hati. Betul. Jangan sampai mengobati kepanasan dengan masalah baru ya. Iya, betul sekali. Betul dok. Berarti itu tadi ya, kita harus agak hati-hati nih dengan minuman dingin ya, karena dengan cuaca yang ekstrim ini jangan sampai kita inginnya seger, yang ada malah bereaksi jadi sakit pencernaannya, lambungnya jadi melilit. Iya, betul sekali. Kalau ini dok, cuaca panas gini baru minum kopi siang-siang gimana tuh? Oke, wah. Nah, itu ada pengaruh nggak nih? Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau kopi itu kan apa istilahnya itu diuretik ya. Diuretik itu menarik air. Nah, jadi makanya kenapa orang dengan minum kopi dia ada kecenderungan buang air kecilan lebih sering. Betul dok. Nah, sedangkan di satu sisi di kondisi ekstrim suhu ekstrim begini, cuaca ekstrim, kita justru harus menyimpan air. Ya, jadi kalau begitu kita perlu atur. Nah, sekali lagi sama kayak yang tadi monosotonik. Jadi pertanyaannya boleh nggak sih? Boleh, tapi kita harus atur dulu. Menarik air kopi. Iya, dia sifat menarik air. Jadi buang air kecil dia. Sedangkan kalau kita kondisi siang kan perlu air yang cukup buat di tubuh, kita harus simpan dulu nih. Iya. Jadi kalau emang tetap mau, ya kita harus imbangi. Imbangnya gimana? Ya imbangi air putih juga. Oh, pantesan ada saran kalau minum air kopi, susu dan air putih katanya. Betul sekali. Itu ya. Penyeimbang. Betul sekali. Tadi menarik air tadi ya. Iya. Betul. Jadi bukan dilarang, tetap boleh tapi diatur. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua juga dok, masih baik. dari pemirsa di FB yang menonton. Dari Bella, sahabat Bella bertanya, apakah keseringan terpapar sinar matahari di cuaca ekstrim dapat berpotensi menyebabkan terkena kanker kulit? Nah, ini terkait dengan kanker kulit dok. Iya, baik. Pertanyaannya bagus ya. Itu salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan juga. Iya, benar sekali. Itu potensi ke arah kanker ada. Ya, karena memang sinar matahari itu ya mengandung ultraviolet ya, ultraviolet A dan B ya. Dan itu memang kalau jangka panjang itu memang potensi ke arah kanker kulit itu ada. Terutama kalau terpaparnya itu antara jam 10 sampai jam 2. Oh, itu yang agak-agak bahaya. Jam 10 sampai jam 2 siang. Nah, itu kenapa kok seperti itu? Karena dari penelitian ternyata pada waktu tersebut itu paparan sinar mataharinya itu sedang tinggi. Dari jam berapa tadi dok? Jam 10 sampai jam 2. Iya, tapi kalau di bawah jam 10 dan di atas jam 2 itu sudah mulai berkurang. Iya, makanya kenapa dulu ada orang bilang ya matahari pagi itu baik. Ya, karena memang masih rendah. Masih rendah UV-nya ya. Masih sejuk juga udara pagi ya, masih bagus lah. Tapi ketika sudah masuk jam 10 ke atas sampai jam 2, nah disitulah kita harus ekstra waspada. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan itu tadi menggunakan tabir surya tadi sebagai pelindung, ya. Betul. Terus kalau bicara kanker sebenarnya dia faktornya banyak ya. Jadi tidak bisa dikatakan ketika kalau sinar matahari siang hari langsung kanker kulit, tidak. Banyak faktornya, termasuk yaitu tadi gaya hidup ya, pola makan kita gimana, istirahatnya gimana, terus kebiasaan lainnya kayak merokok, kayak minum alkohol, itu juga ikut mempengaruhi juga. Terus belum lagi dari sisi bahan kimia lain yang mungkin bisa kita menyebabkan terpapar dengan bahan kimia itu juga pengaruh. Belum lagi ada faktor dari keturunan, banyak faktornya. Jadi tidak hanya karena sinar matahari langsung kanker kulit, enggak. Faktornya banyak. Nah, kita perlu telusuri. Seperti itu. Tetapi bisa menyebabkan. Benar. Pertanyaannya pas aja sebetulnya.
bisa. Bisa mempengaruhi ya. Bisa mempengaruhi. Penyebabnya ya. Tetapi belum tentu dan belum pasti penyebab utamanya itu. Iya betul. Ya. Nah ini dok, kalau masalah tubuh kita yang beradaptasi dengan suhu di luar yang kadang panas, kadang dingin. Betul. Itu apakah memang tubuh kita ini akan menyesuaikan atau awalnya kaget dulu, kita harus adaptasi dulu, atau gimana biar bisa tetap beraktivitas di cuaca yang ekstrim begini dok? Ya baik. Jadi memang kalau bicara adaptasi itu ya kelebihan manusia Mas ya, dia akan berusaha beradaptasi bagaimanapun kondisinya. Nah tetapi adaptasi manusia itu punya batas. Nah itulah yang perlu kita ketahui, dan kita juga perlu tahu bahwa kemampuan tubuh tiap orang tuh juga berbeda-beda. Makanya istilah itu individual ya, individualistik lah istilahnya. Betul. Ya, karena berbeda-beda. Kayak saya mungkin dengan Mas juga ketika kita sama-sama keluar, pasti nanti cara adaptasinya itu berbeda. Walaupun tujuannya sama. Apa tujuannya? Supaya bisa bertahan dengan kondisi udara luar. Tapi cara adaptasinya pasti berbeda. Seperti itu. Nah, jadi kita harus tahu juga dengan kondisi tubuh kita. Mungkin kalau kayak saya, contohnya kayak saya kalau di luar mungkin nggak terlalu tahan lama dengan sinar matahari langsung. Jadi caranya ya saya mau nggak mau harus ngakalin pakai baju yang agak longgar, warna saya pilih yang agak terang, saya hindarin yang gelap-gelap. Saya udah siapin banyak minum air putih dulu. Nanti begitu sudah selesai kegiatan saya udah harus minum sekian banyak. Seperti itu. Dan kayak penggunaan tabir surya ya, kalau emang kita bakal lama di luar, kita udah harus bener-bener prepare ya. Kalau bisa pakai. Iya, demi keamanan lah. Jadi kita jangan hanya mengandalkan ada kemampuan adaptasi tubuh kita, sampai nggak ada persiapan ya. Betul. Nggak bawa air. Karena ada batasnya. Ada batasnya. Jangan sampai batas itu terlewati. Nah itu dia yang jadi masalah kalau sudah terlewati. Tapi kalau belum terlewati ya masih relatif aman ya. Iya. Saya jadi ingat dulu kalau misalnya ada latihan paskibraka atau pas tampil, kalau misalnya lupa aja sarapan pagi itu biasanya pingsan itu. Betul. Di lapangan itu pas acara minum air putih maksudnya kan. Itu bagian dari cara persiapan tubuh kita untuk adaptasi ya, itu salah satu. Walaupun mungkin secara latihan ya kuat aja, tapi pas hari hanya begitu lepas sarapan, nah itu terjadi kadang-kadang. Betul sekali. Ya itulah. Betul. Uniknya kita tubuh manusia. Iya. Seperti itu. Saya cek dulu ya pertanyaan yang masuk dok. Ya silakan. Ini kayaknya seru juga nih bahas tentang cuaca ekstrim ya. Iya, qadarullah relate ya, terkait dengan tema kita nih. Dari Anto nih dokter, apakah dengan banyak orang yang terkena batuk pilek itu termasuk pengaruh dari cuaca ekstrim? Nah saat seperti ini. Ya baik, terima kasih pertanyaannya, menarik nih pertanyaannya nih. Jadi apakah batuk pilek ini merupakan dampak dari cuaca ekstrim ya? Ya tadi kita mungkin sudah sempat diskusi ya Mas ya. Jadi dikatakan bisa, tetapi tidak mutlak ya, karena banyak faktor juga. Ya tadi apakah dari pengaruh pola makan, pola minumnya. Iya, terus aktivitasnya bagaimana, istirahatnya ya, karena bisa jadi daya tahan tubuhnya pas lagi turun. Jadi akhirnya mudah virus atau kuman masuk, jadi lemah, batuk pilek akhirnya. Iya. Tetapi memang cuaca ekstrim ini, panas yang cukup tinggi ini bisa mempengaruhi, menyebabkan batuk pilek memang. Itu tadi ya, panas minum air dingin, wah udah enak ya, segar menggoda. Tiba-tiba karena selisih suhunya terlalu jomplang, akhirnya tubuh kaget, akhirnya mulailah flu, mulailah pilek. Akhirnya terjadilah batuk. Nah itu bisa. Belum lagi yang segar itu enaknya dingin dan manis. Wah. Kombinasi bagus dan mantap. Iya. Nah, manisnya lagi kita perlu sesuaikan kan. Betul. Nggak semua orang bisa terima manisnya gitu ya. Akhirnya potensi batuk. Kemanisan ya. Iya. Kadang kita aja kalau bikin kopi kemanisan tuh dok, jadinya batuk habis itu. Belum lagi nanti kondisi panas begini kadang harusnya istirahat, jadi mungkin istirahatnya kurang optimal. Betul. Akhirnya mempengaruhi daya tahan tubuh. Akhirnya bisalah memicu batuk pilek. Jadi kok dikatakan apakah bisa dipengaruhi cuaca ekstrim? Bisa, tetapi tidak mutlak karena cuaca ekstrim. Ada faktor-faktor lain yang kita perlu telusuri. Pola makan, minum ya, terus apa jenis yang diminum. Betul, ya banyak faktornya. Ya, mudah-mudahan menjawab dari. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi jangan hanya menyalahkan cuaca ini. Dan keempat dok, ini pertanyaan bagus juga nih dari Ratna. Oh iya, gimana? Dalam cuaca ekstrim bagus untuk mandi pakai air panas atau air dingin katanya? Iya, bagus pertanyaannya ya. Iya. Ya memang
Nah, kalau dari literatur itu sebenarnya bagusnya suhu yang lebih turun, artinya udah air dingin. Tapi kita juga perlu waspada nih, yaitu tadi jangan sampai terlalu jomplang selisih suhunya. Kalau suhunya masih suhu ruangan, nah kita masih oke. Tapi kadang-kadang ada ya orang pengennya dinginnya benar-benar dingin, jadi kadang dibikin suhunya lebih dingin dibanding pada umumnya. Nah itu kita harus hati-hati. Nanti karena kalau terlalu jauh selisihnya itu tadi tubuh kaget. Iya. Kalau tubuh kaget, udah nanti malah sakit, bikin meriang, bikin tidak enak. Nah, jadi potensi muncul penyakit lainnya juga ada. Betul. Ya. Pantesan kalau anak kecil biasanya kenapa ditegur oleh ibunya atau orang tuanya kalau pas lagi cuaca panas malah berenang di sungai misalnya kan. Mungkin itu tadi dari cuaca ekstrim, ya pengennya yang jos langsung dingin gitu kan. Harus hati-hati. Jadi biasanya saran terbaiknya itu adaptasi. Jadi pelan-pelan, mungkin kakinya dulu. Oh, yang nyemplung ya. Jadi udah tubuhnya adaptasi, baru pelan-pelan naik ke atas. Jadi jangan langsung nyemplung kaget badannya. Lagi panas-panasnya keringatan, biur langsung udah masuk semuanya. Kaget. Tapi kalau kita pelan-pelan, nah itu tubuh ngasih sinyal, oh ini ada suhu yang agak beda nih. Beda dari adaptasi tubuhnya. Nah, itu. Oh, gitu, Dok ya. Pantesan pernah ada yang ngasih tahu saya kenapa banyak penyebab misalnya orang kena stroke di kamar mandi itu. Bisa jadi katanya langsung diguyur aja dari atas kepala, bagusnya katanya dari bawah kaki betul dulu sekali. Sedikit. Itu betul nggak, Dok? Betul sekali. Jangan langsung guyur aja dari atas. Betul. Mungkin kalau pernah lihat ya, mungkin di beberapa dokumenter, atlet-atlet renang atau atlet-atlet yang berhubungan dengan air, biasanya kaki dulu kan masuk, goyang-goyang dulu. Nah, itu bagian dari adaptasi sebetulnya. Adaptasi itu atlet padahal itu. Atlet itu. Waduh, nggak langsung mentang-mentang jago kita perhatiin, dia pasti pelan-pelan gitu, main kaki dulu ya, masukin di kolam. Biasanya sudah, baru dia ini. Iya. Ngasih kesempatan tubuh adaptasi dulu. Berarti betul tadi ya sarannya kalau kita mandi jangan langsung diguyur gitu aja dari bawah dulu. Pelan-pelan kaki dulu. Biar karena kan di kepala ini ada namanya reseptor suhu ya. Langsung kena, wah kan dia langsung awalnya tinggi langsung kena suhu dingin. Wah. Itu yang beresiko. Bisa kena stroke juga ya kayak gitu ya? Iya, karena terlalu jomplang ya selisih suhunya. Tapi kalau dari kaki kan nanti ada sinyal ke otak. Ini tahu dulu ya. Ada suhu yang agak turun ini. Coba adaptasi dulu badannya. Nah, sinyalnya gitu. Iya. Akhirnya adaptasi badannya. Nanti makin naik, udah dia nggak kaget lagi akhirnya. Insya Allah ya, ternyata adaptasi pun butuh ilmunya ya pemirsa. Nggak mentang-mentang tubuh kita bisa adaptasi sendiri ya. Baru kita pakai gunakan semaunya kita ya. Bahkan saya pribadi, Dok, pengalaman ya ketika misalnya lama di Bontang cuaca kan panas, pas pulang kampung ke Bandung itu kadang karena saking semangat pengen piknik rekreasi, baru juga nyampe langsung besoknya itu jalan-jalan ke Ciwidey, ke daerah yang ada kolam daerah-daerah dingin tuh. Dingin tapi airnya panas banget kan, air gunung. Pokoknya nyemplung ke situ. Taunya pulangnya langsung meriang, demam. Di situ saya baru nyadar, wah kayaknya saya kemarin langsung ngegas ini. Terlalu jauh selisihnya. Selisih suhunya terlalu jauh. 1 hari kan adaptasi dulu gitu kan. Betul sekali. Jangan langsung main piknik aja. Ya makanya kenapa kayak kalau kita coba lihat para atlet-atlet itu kan rata-rata datangnya beberapa hari sebelum bertanding kan. Betul. Itu bagian dari adaptasi juga sebetulnya. Betul. Adaptasi dengan suhu lingkungan. Iya. Kayak tim bola kalau mau bertanding di Liga Champions kan, sudah berangkat sebelumnya. Nggak ada tim tuh besok mau tanding hari ini datang nggak. Pasti dia, kecuali memang iklimnya itu yang kurang lebih setipe. Itu masih gitu bisa seperti itu. Tapi kalau udah jomplang selisihnya itu biasanya jauh-jauh hari dia. Bisa sampai seminggu kadang-kadang. Hanya gitu untuk adaptasi. Menyesuaikan. Iya, penyesuaian, betul. Wah itu ya, atlet aja benar-benar sedetail itu ya. Ya karena memang ada yang ini ya, ada yang mengatur, betul. Wah betul. Dia fokusnya hanya penampilannya, tapi yang lain-lainnya udah ada yang ngatur, udah ada yang nyampaikan, seperti itu. Berarti kita nih yang harus mengatur diri kita dengan sebaik mungkin, Dok ya. Karena kita bukan atlet ya. Aduh, coba kita cek lagi apakah ada pertanyaan yang masuk di via WA ini. Cukup menarik ini ya pembahasan kita, Dok, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan juga. Nah mungkin terakhir, Dok,
apakah di cuaca ekstrim seperti ini porsi minum kita harus misalnya biasa normalnya 2 liter per hari harus ditambah atau gimana dok? Oke, baik, ya pertanyaan bagus nih ya. Ya memang kalau yang 2 liter sehari itu dulu asalnya itu adalah hitungan rata-rata pada orang dewasa, kurang lebih dengan berat badan sekitar 50 kg. Ya. Sampaikan itu ya. Tetapi memang dengan kondisi seperti sekarang tentunya kita perlu pertimbangkan untuk ditambah. Ya terlebih cara sederhananya mungkin kita bisa lihat untuk apakah kita perlu nambah air atau enggak. Maaf, dari warna air kencing, dari warna urin ya kita bisa lihat. Kalau dia warnanya bening atau kuning atau kuning muda, kekuningan lah bahasa sederhananya. Nah itu artinya cukup. Tapi kalau sudah warna kuning atau bahkan sampai pekat, nah itu artinya kurang. Kita harus tambah. Warnanya kayak teh gitu ya? Apalagi warna kayak teh, wah itu kurang sekali, harus tambah. Nah seperti itu, iya. Kalau mau sederhananya sih, kalau kita aktivitas di luar ruangan yang berkeringat atau di dalam ruangan tapi menggunakan AC, kita bisa tambah sekitar 250 sampai 500 ml. Betul ya, 2,5 liter lah ya? Ya, kurang lebih 2,5 liter. Ya. Tapi kalau keringat banget sampai bercucuran, kita bisa tambah sampai 1000, sekitar jadi 3000 ml. Ada pertanyaan yang masuk lagi ternyata dok via ini WA. Bagaimana membiasakan diri untuk memiliki kebiasaan minum yang banyak? Kadang-kadang kan katanya kita ini ada yang nggak biasa minum banyak malah beser terus gitu. Itu gimana dok membiasakannya? Ya baik. Pertanyaannya bagus ya. Cara membiasakan. Kalau dengan cara non teknologi kita bisa bawa tempat minum. Oh ya. Sebagai pengingat lah. Betul. Sebagai pengingat. Oh ini ada saya bawa tempat minum, saya harus minum nih, harus minum segini. Ya. Tadi kan kita sudah tahu nih, tadi kan kita hitung-hitungannya berat badan kita berapa. Oh kita perlu cairan 1 hari sekian. Nah, kita tinggal bagi tuh. Oh dari jam berapa ke jam berapa minumnya berapa banyak. Nah kita siapkan di tumbler atau di tempat minum. Nah kita bawa lah kemana-mana sebagai pengingat kita ya. Sebagai pengingat. Kalau mau yang pakai teknologi, pasang alarm di HP. HP mana sih yang nggak ada alarm? Pasang aja alarm di HP. Juga itu ya? Ya, pasang per 2 jam minum sekian cc. Nah, pasang lagi alarmnya. Jadi dalam sehari itu mungkin alarm itu bisa sampai nyala 6 sampai 8 kali mungkin. Hanya untuk peningkatan minum. Kenapa tidak kan? Kita gunakanlah teknologi, manfaatkanlah teknologi kan gitu ya. Luar biasa ya. Bisa harus diatur ya. Atur, pasang aja alarmnya. Pasang alarmnya yang jenisnya harian. Oh sudah. Jadi nanti misalnya setel jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4, jam 6. Biar nggak kelupaan. Nggak kelupaan. Nanti nyala tit. Jam minum dulu. Matiin. Dah, nanti tiap 2 jam nyala lagi. Minum lagi ya. Saya jadi ingat sebuah sekolahan di Bandung ya. Ada itu sekolah itu yang menaruh air mineral di beberapa pojokan sekolah. Ya, itu juga bisa. Kita pas studi banding ke situ, kalau dipikir ngapain ya disediakan ada sebagai pengingat dispenser, juga. Apa di mana-mana kok banyak air. Ternyata penting minum air itu kata per berapa jam itu harus. Betul. Ada cara lain lagi kalau misalnya kita punya ruangan kerja atau orang pribadi, tempel. Pakai tempelan, pengingat. Minum setiap berapa jam. Gitu. Jadi kan kalau kita lihat, sudah minum belum ya tadi? Minum dulu. Bisa juga. Itu ya penting ya. Nah ini berarti nyambung dengan pertanyaan berikutnya dok ini. Oke, gimana? Pas juga nih kalau kita sambungkan pertanyaan ini yang bisa. Selanjutnya tips untuk pekerja di badak LNG yang kerjanya di pabrik di cuaca ekstrim. Nah mungkin di luaran nih dok. Ya itu kalau untuk yang kondisi seperti itu ya memang harus dilakukan, yaitu tadi ya kita persiapkan dari sebelum bekerja pakai tabir surya lebih bagus ya di tangan. Kalau pakai lengan pendek ya sampai ke sini, sampai ke lengan, leher, muka. Udah 15 menit sebelum keluar. Paling enggak ya mau aman 20 menit lah lebih aman ya. Sudah. Jangan lupa bajunya pakai yang agak longgar, warnanya terang. Sudah. Nah, kita siapkan juga air minum. Tapi biasanya kalau di perusahaan ada tempat minum dispenser itu biasanya disediakan. Ya, dan nanti kita tinggal pasang pengingat tiap berapa jam minum. Nanti parameternya apa? Ketika kita buang air kecil, warnanya gimana kita lihat. Kalau bening, atau kekuningan ya, atau kuning jernih gitu ya, Tapi kalau udah warnanya mulai kuning tua, benar-benar kuning atau bahkan tadi kayak teh gitu, pekat gitu ya. Udah harus cepet-cepet kita tambah. Gitu. Artinya kurang nih, kita harus kejar cairannya.
Seperti itu. Biasanya juga kalau kurang minum itu sakit juga itu kemaluannya ya. Betul sekali. Pengaruh ya dok ya. Betul, iya kalau betul kurang sekali. Air putih itu. Iya betul sekali. Pengaruh juga. Terus kalau memang memungkinkan menggunakan topi atau kalau yang pekerja di dalam pabrik pakai helm artinya. Helmnya multifungsi tuh sebagai pelindung kepala sekaligus sebagai pelindung dari cahaya matahari juga. Iya. Lebih bagus. Jadi memang nggak bisa dianggap sepele ya helm juga. Betul. Multifungsi kan sebagai pelindung juga, tapi sebagai pelindung dari hazard-hazard bahan-bahan berbahaya, tapi juga dari sinar matahari juga melindungi. Iya. Wah, itu kalau mau tambah lagi ya paling kacamata ya. Kacamata. Wah, ternyata penting juga ya, kita harus catatkan apa yang harus disiapkan, terus dari pengingatnya ya dok. Betul ya. Kita nggak bisa anggap sepele ya hal-hal tersebut. Memang cukup sering ya, apalagi kalau dari berbagai literatur sumber memang kebanyakan yang memang perlu waspada dengan minum ini adalah laki-laki memang. Kenapa? Karena memang laki-laki kalau sudah sekali bekerja dia fokus banget ya. Iya, kelupaan. Sampai selesai baru akhirnya bisa ngerjain apa lagi nih, atau apa yang harus saya lakukan lagi, atau apa yang saya lupakan. Nah, tapi kalau udah sekali kerja biasa fokusnya tinggi. Kalau akhirnya dengan kondisi cairan tubuh ya bisa terlewat berapa lama gitu ya. Betul. Baik kok kita jenis pekerjaannya makan waktu lama, itu kadang-kadang bisa sampai nggak minum nggak makan ya kalau orang bilang. Betul. Tapi di satu sisi dari sisi kesehatan kurang pas lah ya. Sebenarnya nggak bagus itu ya. Kurang, iya. Kita tetap perlu ada jeda. Beda dengan perempuan ya, yang biasa kemana-mana ada cemilan, ada minuman dia bawa ya. Lebih ada pengingat lah ya. Pengingat untuk kebutuhan cairan. Jadi lebih ada bagusnya juga. Betul. Tapi nggak masalah, kan kita bisa atur, kita coba ubah pelan-pelan kan. Jadi ada kimia juga dengan kondisi seperti sekarang. Kita jadi lebih aware juga dengan cairan tubuh, dengan keperluan minum. Ya kita cobalah. Ubah yang memang belum bisa berubah, kita ubah lah. Yang udah terbiasa ya tinggal dipertahankan. Iya. Kalau yang isotonik ini dok, saya punya teman di Bontang yang memang kalau dia itu sering nganter-nganter kurir gitu kan, kemana-mana, jadi dikit-dikit kalau mampir ambil isotoniknya dari kulkas. Tapi dia bilang memang jadi kayak kecanduan katanya. Betul. Kalau haus dikit pengen minum sampai habis 2 botol katanya. Itu memang bisa begitu ya, kecanduan gitu dok? Karena memang pengaruh terbiasa ya. Apalagi rasanya juga segar ya, terus juga bisa diterima oleh orang rasanya, akhirnya jadi terbiasa. Tapi kalau memang lebih bagus ya diimbangi dengan air putih, karena biar ada pembilas juga. Air putih itu kan ini ya pelarut universal ya. Jadi bagus untuk tubuh sebetulnya. Berarti harus ada pembilasnya tadi ya? Iya, penyeimbang, betul. Penyeimbangnya nih. Iya. Jadi kalau ditanya apakah nggak boleh minum ini itu, kok saya bilang bukan nggak boleh, tapi harus diatur. Iya. Kecuali yang benar-benar minuman yang memang udah jelas banget nggak baiknya, ya itu yang kita hindari ya. Tapi kalau yang masih yang ada manfaatnya, ya kenapa tidak? Tinggal diatur. Tapi kalau mau paling bagus yang terbaik ya memang ya air putih. Baik dok, ini tidak terasa nih obrolan kita nih, seru banget ya. Hari ini tuh banyak ilmu, inspirasi, manfaat dan tips-tips dari dokter tadi terkait bagaimana menjaga kesehatan tubuh di cuaca yang ekstrim ini. Jangan lupa perbanyak minum air putih, kata Pak Dokter tadi, menggunakan tabir surya, juga menggunakan topi atau helm di saat kita bekerja untuk menjaga juga kesehatan, safety juga gitu kan. Pokoknya dirinci aja deh di rumah ya, apa aja yang harus disiapkan ya. Jangan pakaiannya juga. Ya, pakaiannya tadi ya. Terang ya. Itu tips-tipsnya banyak banget pokoknya. Kalau kita menyiapkannya kan kita jadi bisa prepare juga ya. Iya, betul. Baik, Dokter Dery, terima kasih banyak. Sama-sama, semoga bermanfaat. Bermanfaat juga pada pemirsa NGTV semua. Semua sehat selalu ya. Amin, insya Allah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih pemirsa NGTV yang sudah menyaksikan tayangan kami. Sekian dulu obrolan kita di siang hari ini. Saya Kang Asep, pamit undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf kalau terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.